Episode 12. Lo kuat gak? Kalau gak kuat lambaikan tangan ke kamera nanti, kata Kenan mencoba mengajak Ariel bercanda dan sukses mendapatkan tabokan dari Ariel di lengannya. Lo kata gue lagi uji nyali, sungur Ariel dengan kesal. Haha, lagi muka lo kusut banget coba, kata Kenan. Saat ini mereka berdua tengah berada di mobil mewah milik Kenan menuju hotel tempat resepsi pernikahan Raffi dan Aurel. Ariel tidak punya pilihan lain selain mengajak Kenan. Habis siapa lagi coba yang bisa dia ajak? Nggak mungkin Bian kan, secara dia sudah tidak akan pernah lagi bertemu dengan laki-laki itu, pikirnya. Kenapa gue malah jadi keingat terus ya sama Dilan KW? Gumam Ariel dalam hati sambil menyandarkan kepalanya pada kaca pintu mobil. Setelah beberapa saat, mobil yang ditumpangi Ariel dan Kenan sudah sampai di hotel. Mereka pun bergegas langsung turun dan segera masuk. Anjir, gila, lumayan meriah juga ya Ril. Gumam Kenan berdecak melihat konsep pernikahan Raffi dan Aurel. Meskipun mereka berdua menikah karena keterpaksaan, tapi keluarga mereka tak main-main dengan pernikahan. Pernikahan tetap diadakan semewah mungkin. Gak usah norak lo, kata Ariel kesal. Nanti kalau kita menikah pokoknya harus lebih wow dari ini, kata Kenan sambil menggandeng lengan Ariel untuk masuk dan mencari keberadaan sang pengantin. Tanpa mereka berdua sadari, ada sepasang mata yang melihat kedekatan mereka juga mendengar percakapan Ariel dan Kenan. Jadi lo pergi ninggalin gue karena laki-laki itu? Lo lebih milih dia dibanding gue, gumam Bian dalam hati sambil mengepalkan tangannya. Sayangku, happy wedding, ucap Ariel sambil memeluk Aurel dan Cipika-Cipiki. Makasih ya Riel sudah mau dateng, kata Aurel tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Sungguh jauh di relung hatinya yang terdalam, ia masih sangat-sangat merasa bersalah dengan sahabatnya ini. Namun bagaimana lagi, ia tidak bisa membatalkan pernikahan ini demi sang calon buah hatinya. Lagi juga kalaupun ia membatalkan pernikahannya karena kepada Ariel, belum tentu Ariel juga akan kembali kepada Raffi. Begitu pikir Aurel. Pasti dong, jawab Ariel tertawa. Janji sama gue lo harus bahagia, ucapnya lagi dengan tulus. Aurel tampak bingung dan menundukkan kepalanya merasa bingung harus menjawab apa ucapan Ariel. Buat Raffi jatuh cinta sama lo dan gak akan pernah bisa ninggalin lo sama keponakan gue, kata Ariel berbisik di telinga Aurel membuat Aurel mendongakkan wajahnya. Lo harus janji itu sama gue Rel, beri kebahagiaan buat keponakan gue dan diri lo sendiri, kata Ariel lagi membuat mata Aurel semakin berkaca-kaca dan ia pun langsung menghambur memeluk Ariel dengan erat. Thanks ya Ariel, thanks banget, ujar Aurel terharu karena Ariel masih mau memaafkannya dan mendukungnya. Pokoknya lo inget janji lo, oke? Kata Ariel memberikan jari kelingkingnya untuk membuat simbol janji. Janji, kata Aurel membalas jari Ariel lalu mereka berdua tertawa bersama. Gue dari tadi kayak berasa jadi patung pancoran kagak dianggap, kata Kenan mendengus sebal. Bangke, ujar Aurel tersenyum lalu segera memeluk Kenan dengan erat juga. Gak usah pakai abang deh, gue berasa jadi makhluk yang sangat menjijikkan, ucap Kenan membuat Aurel dan Ariel tertawa. Sama kayak halnya lo janji sama Ariel buat bahagia, lo juga harus janji sama gue kalau lo pasti akan bahagia meskipun gue tahu di awal pernikahan kalian tanpa didasari cinta, kata Kenan tulus sambil melepaskan pelukannya. Janji bang, kata Aurel tersenyum. Kalau sampai si curut itu macem-macem atau buat lo nangis, lo telepon gue, kata Kenan. Lo mau ngehajar lakinya? Tanya Ariel. Kagak lah, gue bakal bantu ngaduin ke emaknya kalau dia sampai itu laki bikin dia nangis, kata Kenan santai sukses mendapatkan 2 tabokan dari kedua wanita di depannya. Dasar bangke, seru Ariel dan Aurel bersama lalu mereka tertawa. Acara masih berlanjut. Setelah menemui Aurel selaku mempelai pengantin wanita, Ariel pun segera beranjak pindah memulai petualangannya. Yups,
Ariel adalah salah satu orang yang suka berpetualang di acara pesta seperti ini. Ariel akan berpetualang untuk mencicipi setiap hidangan yang telah disajikan. Ariel akan berperan sebagai juri makanan di setiap pesta. Dan Kainanlah yang harus senantiasa menyetok sabar kala harus mengikuti kemanapun Ariel pergi serta mendengarkan semua celotehan Ariel saat mencicipi makanan. "Gue ke toilet dulu deh, lo di sini aja, jangan kemana-mana," seru Kainan memberi peringatan kepada Ariel. "Dikata gue anak kecil pakai dinasehati begitu," kata Ariel dengan kesal lalu kembali mencicipi makanan yang ada di depannya. Ini terlalu manis, bisa bikin orang diabetes nih, Mah. Sama kayak gue yang manisnya kebangetan dan bikin orang diabetes kalau lihat gue, kata Ariel terkekeh sendiri sambil mencicipi satu cake berwarna merah. "Nah ini nih, enak, manisnya pas," ucapnya lagi saat mencoba sayur buah cake berwarna-warni. "Ariel," panggil seseorang membuat Ariel mendongakkan wajahnya dan mengalihkan pandangannya dari kek-kek itu. "Kak Dion," jawab Ariel dengan tersenyum tipis. "Kamu sendirian?" tanya Dion yang melihat Ariel sendirian. "Enggak kok, Ariel sama Kainan tadi, tapi dia lagi ke toilet," kata Ariel lalu kembali mencicipi makanan. "Kamu cantik banget malam ini, Riel," kata Dion. "Makasih, tapi kayaknya Ariel emang udah cantik dari lahir deh, Kak," jawab Ariel bercanda membuat Dion terkekeh. Dion dan Ariel terus mengobrol dengan posisi Ariel masih asik dengan makanan dan Dion senantiasa menemani Ariel yang sedang mereview makanan itu. "Si Dion sama siapa itu?" tanya Bian yang melihat Dion mengobrol dengan seorang wanita namun hanya terlihat belakang punggungnya saja. "Itu yang namanya Ariel," kata Andre. "Oh," kata Bian cuek sambil matanya masih terus celengak-celenguk mencari keberadaan seseorang. "Lo sendiri gimana? Katanya tadi ketemu sama pembantu lo itu. Siapa namanya? Gue lupa," kata Andre. "Lira," kata Bian singkat. "Gue jadi ikut penasaran secantik apa sih itu cewek," kata Andre lagi. "Hais, sudahlah, gue mau ke toilet," kata Bian meletakkan gelas minumannya lalu segera pergi menuju kamar mandi. Setelah keluar dari toilet bertepatan dengan Lira yang juga keluar dari toilet, mata mereka bertemu dan beradu pandang. Tanpa banyak bicara, Lira segera pergi dari sana karena ia tak ingin membuat Bian semakin dekat dengannya. "Mau kemana?" tanya Bian yang langsung mencekal tangan Lira agar tak pergi. "Tidak bisakah beri aku kejelasan?" "Kenapa?" tanya Bian beruntun. "Bi, gue minta maaf, tapi," ucap Lira lirih. "Tapi apa, Ra? Segitu enggak maukah lo ngelihat muka gue lagi sampai lo harus pergi dari rumah tanpa pamit sama gue? Segitu bencikah lo sama gue, Ra?" seru Bian marah tanpa sadar ia mencengkeram tangan Lira dengan kuat. "Bi, sakit," ucap Lira meringis membuat Bian langsung seketika melonggarkan cekalan tangannya, tapi tidak dilepaskan. Ia tidak mau Lira kabur lagi darinya. "Please, jangan pergi dan menghindar dari gue lagi, Ra. Gue sangat tersiksa tanpa lo di hari-hari gue," ucap Bian langsung memeluk tubuh Lira dengan erat. "Sorry Bi, gue masih bingung," gumam Lira lirih namun masih bisa didengar oleh Bian. "Beri gue satu alasan kenapa lo harus menghindar dan pergi dari rumah tanpa bicara apapun sama gue, Ra," kata Bian tegas setelah melepaskan pelukannya dari Lira. Lira terdiam, matanya saling bertatap dengan mata Bian, namun bibirnya keluh hanya untuk sekedar mengucapkan kata-kata yang sudah sedari dulu ingin ia ucapkan. "Maafin gue, Bi. Gue gak bisa, gue takut hanya akan menjadikan lo sebagai pelampiasan semata," gumam Lira dalam hati tanpa sadar air mata menetes saat ia memejamkan matanya.